Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi oleh Beatrice, Kalista, Cindy, Atalah, dan Charlene. Tujuan praktikum yaitu siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan dapat membuktikan pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap kecepatan laju reaksi. Alat yang digunakan gelas kimia, gelas ukur, termometer, stopwatch, batang pengaduk, Bunsen, dan kaki tiga. Dan bahan yang akan digunakan yaitu larutan HCl 0,5 m, larutan HCl 1 m, larutan HCl 2 m, larutan Na2S2O3 0,5 m, pika magnesium, asam cuka, pemutih pakaian, klip kertas atau jarum baru, spiritus, serta kertas bertanda X. Tanggal kerja. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas kimia dan berikan tanda tangan pada label kertas. Yang kedua, masukkan 15 ml larutan HCl 0,5 m, 1,5 ml larutan HCl 1 m, dan 15 ml larutan HCl 2 m ke gelas kimia. Yang ketiga, ukur pita magnesium sebesar 0,5 cm dan masukkan ke dalam gelas kimia 1. Yang keempat, amati waktu yang diperlukan agar seluruh pita magnesium habis bereaksi. Yang kelima, ulangi percobaan dengan menggunakan pita magnesium dengan ukuran yang sama ke dalam gelas kimia 2 dan gelas kimia 3. Jenis larutan HCl 0,5 m dengan ukuran pita magnesium 1 cm. Waktu yang diperlukan untuk reaksi itu 9 menit 45 detik. Larutan HCl 1 m dengan ukuran pita magnesium 1 cm. Waktu yang diperlukan untuk bereaksi 1 menit 13 detik. Jenis larutan HCl 2 m dengan ukuran pita magnesium 1 cm. Waktu yang diperlukan itu 35 detik. Jadi semakin tinggi konsentrasi HCl, waktu reaksi semakin cepat. Pada percobaan kedua, faktor luas permukaan terhadap laju reaksi kimia. Pertama, siapkan 2 buah gelas kimia dan berikan tanda dengan label kertas. Kedua, isi kedua gelas kimia tersebut dengan menggunakan HCl 2 mol sebanyak 15 ml. Ketiga, ukur pita magnesium sebesar 0,5 cm dan masukkan pita magnesium utuh ke dalam gelas kimia 1. Keempat, amati waktu yang diperlukan agar seluruh pita magnesium habis bereaksi. Kelima, masukkan pita magnesium dengan ukuran yang sama 0,5 cm namun telah dipotong menjadi potongan-potongan kecil ke dalam gelas kimia 2. Yang keenam, amati waktu yang diperlukan agar seluruh pita magnesium habis bereaksi. Lalu, ada hasil pengamatan kedua, faktor luas permukaan terhadap laju reaksi kimia. Ada jenis larutan, HCl 2 mol pertama, HCl 2 mol kedua. Bentuk pita magnesium yang pertama itu pita magnesium utuh dan bentuk pita magnesium kedua potongan kecil pita magnesium. Lalu ada ukuran pita magnesium, yang pertama ada 1 cm dan yang kedua ada 0,2 cm. Selanjutnya ada waktu yang diperlukan, yang pertama 31 detik dan yang kedua 21 detik. Percobaan ketiga yaitu faktor suhu terhadap laju reaksi kimia. Pertama, siapkan 3 buah gelas kimia dan berikan tanda dengan label kertas. Lalu, masukkan 20 ml larutan Na2S2O3 dengan 0,5 molaritas ke dalam gelas kimia 1, 2, dan 3. Setelah itu, panaskan larutan Na2S2O3 pada gelas kimia 1 hingga suhu 35 derajat Celcius. Letakkan larutan yang sudah dipanaskan di atas kertas yang diberikan tanda X. Masukkan 10 ml larutan HCl 0,5 molaritas ke dalam gelas kimia dan catat waktu yang dibutuhkan mulai saat HCl dimasukkan hingga tanda silang pada kertas tidak terlihat lagi. Ulangi prosedur percobaan di atas dengan pemanasan Na2S2O3 pada gelas kimia 2 hingga suhu 45 derajat Celcius dan pada gelas kimia 3 hingga suhu 55 derajat Celcius. Hasil pengamatan pada percobaan faktor suhu terhadap laju reaksi kimia adalah pada gelas kimia 1 dengan volume Na2SO2O3 0,5 molaritas 20 ml dan volume HCl 0,5 molaritas 10 ml dipanaskan hingga suhu 35 derajat. Waktu yang diperlukan agar tanda X hilang adalah 8 detik. Pada gelas kimia kedua dengan volume Na2SO2O3 dan volume HCl yang sama dipanaskan hingga suhu 45 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan agar tanda X hilang adalah 6 detik. Dan yang terakhir, pada gelas kimia ketiga dengan volume Na2SO2O3 dan volume HCl yang sama dipanaskan hingga suhu 55 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan agar tanda X hilang adalah 3 detik. Untuk percobaan 4, yang pertama, siapkan 3 gelas kimia dan berikan tanda dengan label kertas. Lalu, masukkan pemutih pakaian sebanyak 15 ml ke dalam gelas kimia 1 dan 2. Yang ketiga, masukkan asam cuka sebanyak 15 ml ke dalam gelas kimia 2 dan 3. Lalu, aduk-aduk larutan dalam gelas kimia hingga tercampur merata. Masukkan klip kertas atau jarum dengan jumlah dan ukuran yang sama ke dalam masing-masing gelas kimia.
Amati perubahan yang terjadi pada klip kertas atau jarum selama 10-15 menit. Jadi hasilnya itu, untuk yang jenis larutan cuka itu dia berbuih dan waktu yang diperlukan itu sekitar 10 menit. Yang cuka plus pemutih itu berbuih terus sama berkarat. Waktu yang diperlukannya itu 1 menit. Kalau yang pemutih tidak terjadi perubahan apa-apa, waktu yang diperlukannya itu adalah 10 menit. Selanjutnya, pertanyaan 1, tuliskan persamaan reaksi kimia yang terjadi pada percobaan 1, 2, dan 3. Pada percobaan 1, Mg plus 2HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Percobaan 2, yaitu Mg plus 2HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Pada percobaan ketiga, Na2S2O3 plus 2HCl menghasilkan 2NaCl plus S. Nomor 2, gambarkan dan jelaskan grafik antara laju reaksi dengan konsentrasi per reaksi. Gambar dapat dilihat pada gambar yang telah dilampirkan. Grafik di atas menunjukkan bahwa semakin kecil molaritas atau konsentrasi magnesium, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk larut. Sedangkan semakin tinggi konsentrasi magnesium, semakin cepat laju reaksinya. Untuk nomor 3, gambarkan dan jelaskan grafik antara suhu reaksi dengan laju reaksi. Grafik dapat dilihat pada gambar, lalu grafik di atas menunjukkan bahwa semakin besar suhu yang diberikan, maka semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Dan semakin kecil suhunya, maka semakin lambat laju reaksinya. Selanjutnya nomor 4, jelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Kaitkan dengan teori tumbukan yang telah kalian pelajari. Berdasarkan teori tumbukan, yang pertama, pengaruh konsentrasi. Meningkatnya konsentrasi reaktan akan meningkatkan laju reaksi karena jumlah partikel dalam volume tertentu bertambah banyak. Hal ini menyebabkan frekuensi tumbukan antar partikel meningkat. Selanjutnya, pengaruh luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat, maka semakin cepat laju reaksinya. Permukaan yang lebih besar menyediakan lebih banyak permukaan untuk pertumbukan. Selanjutnya, pengaruh suhu. Peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik yang menyebabkan tumbukan antar molekul lebih sering sehingga mempercepat laju reaksi. Yang terakhir, katalis. Katalis itu mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi minimum untuk bereaksi dari suatu reaksi.